Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh Dharma. Kisah ini dialami Dharma ketika sedang mendaki ke Gunung Lawu bersama saudara kandungnya. Entah saat itu sukmanya Dharma keluar dari tubuh atau dia sedang mati suri. Yang jelas, itu terasa sangat nyata. Bahkan doa-doa yang diucapkan Dharma ini tidak ada gunanya. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Dharma adalah seorang karyawan pabrik yang berada di salah satu kota di Jawa Tengah. Waktu itu, dia mengalami berbagai macam masalah di keluarganya. Setelah beberapa bulan yang lalu ayahnya Dharma meninggal karena kecelakaan. Dan sekarang, Dharma terkena PHK dari pabrik tempat dia bekerja. Ditambah lagi, ayahnya ini masih punya hutang piutang sama orang. Dharma yang harus bisa membantu ibunya mencukupi kebutuhan rumah merasa sangat bingung. Belum lagi dia harus membantu membiayai kuliah dan sekolah adiknya. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adiknya perempuan. Satu masih duduk di sekolah dasar dan satu lagi sudah duduk di bangku SMA. Sudah 1 minggu ini Dharma berusaha mencari pekerjaan baru, tapi tidak menemukan. Selama 1 minggu itu, dia sering mengurung dirinya di dalam kamar dan hampir stres. Karena tidak ingin terus-terusan memikirkan masalahnya, dia berencana pergi mendaki gunung untuk menenangkan pikiran. Karena bagi Dharma, hanya gunung yang bisa membuat dirinya merasa damai. Dia mendatangi Safety adiknya untuk diajak pergi mendaki. Dan Safety tidak keberatan, karena sebelumnya Dharma sudah sering mengajak Safety mendaki bersama teman-teman sependakiannya. Tanpa banyak persiapan, Dharma memutuskan untuk berangkat mendaki ini besok ke Gunung Lawu via Candi Ceto. Dan pendakian ini akan dilakukan mereka berdua saja. Singkat cerita, keesokan harinya sekitar jam 9 pagi, mereka mendatangi ibu untuk meminta izin mendaki. Awalnya ibu keberatan karena di rumah ini beliau tidak ada temannya. Tapi ibu juga tidak bisa memaksa. Dan akhirnya dengan berat hati mereka diizinkan untuk berangkat. Berangkatlah mereka berdua dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih 1 jam perjalanan, sampailah mereka di base camp Gunung Lawu via Ceto. Sesampai di situ Dharma menemui salah satu temannya yang kebetulan sedang bertugas. Setelah bertemu, mereka ngopi-ngopi dulu di dekat base camp. Karena di sisi lain, mereka ini sudah cukup lama tidak mendaki bareng dan tidak bertemu. Dharma yang bukan pertama kalinya mendaki via jalur ini dipersilahkan temannya untuk langsung mendaki saja. Temannya itu juga sempat menawarkan diri untuk menemani Dharma mendaki. Tapi Dharma bilang tidak perlu karena takut merepotkan. Di sisi lain, tujuan Dharma mendaki ini adalah untuk menenangkan pikiran. Setelah puas ngopi, Dharma bersalaman dengan temannya itu dan pamit untuk memulai perjalanan agar nanti tidak kemalaman di jalur. Setelah bersalaman, temannya itu berpesan agar berhati-hati dan semoga pendakiannya lancar. Dharma dan Safety bergerak menuju ke gerbang pendakian. Sesampai di sana, dia mengajak Safety untuk berdoa dulu. Setelah itu, perjalanan dimulai sekitar pukul 11 siang. Dharma meminta Safety untuk berjalan di depan. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Di sini Dharma mengajak Safety untuk istirahat dulu, sekalian dia mau melaksanakan sholat zuhur.
Safety yang waktu itu tidak membawa mukena tidak ikut sholat. Sementara Dharma sholat, dia menunggu di bangunan pos sambil makan cemilan. Setelah sholat, Dharma mengadu sama yang di atas. Semoga diberi jalan keluar dari masalah yang sedang dia hadapi saat ini. Sambil berdoa, tanpa sengaja air matanya menetes. Karena tidak ingin Safety tahu, dia segera mengusap air matanya itu. Dan setelah selesai berdoa, dia menghampiri Safety. Sepertinya Safety tahu kalau Dharma ini habis nangis. Dia bertanya, "Mas, kenapa?" "Gak apa-apa dek, habis kelilipan tadi." "Oh, kirain habis nangis." Safety membagi cemilan dengan Dharma. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Sambil berjalan, Dharma tidak bicara apapun karena dia terus kepikiran tentang problem yang tengah dia alami. Lalu, dari depan Safety membuka obrolan. "Mas, diem aja, ntar kesambet loh." "Udah gak apa-apa, kalau kesambet ntar aku nyuruh nyambet kamu juga," jawab Dharma dengan bercanda. Mereka berdua memang saudara, tapi juga teman. Umur mereka tidak berselang jauh, hanya sekitar 2-3 tahunan. Kali ini mereka berjalan sambil sesekali bercanda. Dan tidak terasa, sampailah mereka di pos 2. Di sini mereka istirahat lagi. Dan setelah cukup istirahat, perjalanan kembali dilanjutkan. Selama perjalanan dari pos 2 mereka tidak ada kendala apapun. Dan singkat cerita, sampailah mereka di pos 5 Bulak Peperangan sekitar pukul 6. Terlihat malam itu cukup banyak pendaki lain yang sedang camp. Dan di sini Dharma memutuskan untuk bermalam. Setelah tenda didirikan, dia lanjut masak dan makan di depan tenda. Setelah itu, mereka lanjut santai-santai sambil melihat pemandangan langit yang tampak cerah. Karena suhu semakin dingin, Dharma mengajak Safety untuk lekas tidur agar besok summitnya tidak kesiangan. Sebelum tidur, di dalam tenda Dharma sempat bilang ke Safety, "Dek, nanti kalau udah lulus SMA lanjut kerja aja ya, nggak usah kuliah." "Gak mau mas, teman-temanku banyak yang lanjut kuliah." "Tapi kuliah kan butuh biaya banyak dek." "Gak apa-apa mas, ntar aku kuliahnya sambil kerja aja, biar bisa cari biaya sendiri." Beruntungnya, Safety bisa mengerti keadaan keluarganya sekarang. Setelah obrolan singkat itu mereka pun tidur. Dan sekitar pukul 3 dini hari, mereka bangun dan bersiap-siap akan summit. Peralatan yang tidak diperlukan mereka tinggal di pos 5. Setelah itu, mereka lanjut berjalan summit. Dan singkat cerita, sampailah mereka di puncak kurang lebih pukul 6 pagi. Di puncak mereka tidak lama, hanya sekedar menikmati pemandangan, kemudian kembali turun ke Hargodalam. Di Hargodalam, Dharma mengajak Safety untuk mampir di warung untuk sarapan. Setelah itu dia berniat untuk ziarah ke petilasan Prabu Brawijaya dan meminta Safety untuk menunggunya di warung. Nah, ketika sedang khusyuk mengirimkan doa pada sang Prabu, tiba-tiba Dharma merasakan ada hawa yang berbeda di dalam ruangan ini. Seperti ada yang memperhatikannya dari belakang. Beberapa kali dia menoleh ke belakang, dan sekilas ada sebuah bayangan yang melintas melewati pintu. Merasa kurang nyaman di tempat ini, dia lekas menyelesaikan doanya dan kembali ke warung. Lalu, dia mengajak Safety untuk kembali turun ke tempat camp. Di perjalanan turun dari Hargodalam, dia masih merasakan hal yang sama. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang mengikuti perjalanannya. Seringkali dia melihat ke sana kemari, tapi tidak ada siapapun yang mengikuti. "Nyari apa mas?" tanya Safety. Enggak kok, tempatnya beda banget kayak yang dulu."
Jawab Dharma menutupi apa yang sedang dia rasakan. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di tempat camp. Dharma mengajak Safety untuk istirahat dulu dan berencana turun nanti setelah zuhur. Karena merasa ngantuk, dia masuk ke dalam tenda dan merebahkan badannya di atas matras. Sedangkan Safety terlihat masih di luar. Dia sedang membuat minuman hangat. Nah, disinilah kejadian itu dialami oleh Dharma. Entah apa yang sedang terjadi. Ketika sedang tiduran di dalam tenda itu, tiba-tiba badannya kedinginan hebat. Sampai-sampai dia ini susah untuk bergerak. Seluruh tubuhnya terasa kaku dan pandangannya tiba-tiba buram. Tidak berselang lama, terasa jelas seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas dan menindihnya. Dan tiba-tiba, dia sedang berada di sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dia datangi. Tempatnya itu adalah hutan dan terdapat beberapa bangunan kayu seperti gubuk. Suasananya sangat sejuk, sepi, dan tenang. Dia berjalan menyusuri hutan ini. Lalu, sayup-sayup dari depan terdengar seperti ada suara orang. Dia berjalan menuju ke sumber suara itu. Dan tidak lama berjalan, ternyata benar. Di depan tampak ada beberapa orang yang sedang berjalan mondar-mandir. Sepertinya itu adalah sebuah perkampungan. Dia terus berjalan dan orang-orang yang ada di situ mengucapkan salam pada Dharma. Tapi anehnya, mereka mengucapkan salam itu tanpa melihat ke arah Dharma. Ada yang sambil menunduk, ada yang membelakanginya, dan ada juga yang sambil mendongak ke atas. Orang-orang ini pada kenapa ya? Pikir Dharma. Dia terus berjalan menyusuri jalan yang ada sambil menjawab orang-orang yang memberinya salam itu. Meskipun orang-orangnya ini tampak aneh. Setelah cukup jauh berjalan, dia berhenti di sebuah bangunan gubuk untuk istirahat. Dan di sini, dia merasa haus. Tidak lama istirahat di gubuk itu, dia didatangi oleh satu orang laki-laki yang cukup tua. Dia mengenakan pakaian adat Jawa dan memakai sorban yang menutupi kedua pundaknya. Orang itu mengucap salam ke Dharma, dan Dharma pun menjawabnya. Lalu, orang itu lanjut bilang, "Aku ngerti opo sing mau rasakno le. Aku mrene katenge wangi." "Aku tahu masalahmu, Nak. Aku kesini mau membantu." Seketika itu Dharma ingat dengan masalah yang tengah dia hadapi. Lalu dia menjawab, "Panjenengan ini siapa? Kamu ini siapa?" "Panjenengan berarti kamu sebagai sebutan untuk orang tua." "Nanti kamu akan tahu sendiri. Ayo ikut aku." "Kalau saya ikut panjenengan, nanti saya pulangnya gimana?" "Tidak usah pulang. Tinggal saja sama aku dan semua masalahmu sudah selesai." Orang itu melepas sorban yang dipakainya, kemudian dipakaikan ke kedua pundaknya Dharma. Lalu, orang itu meminta Dharma untuk ikut berjalan bersamanya. Dharma lekas turun dari gubuk dan ikut berjalan dengan orang itu. Sambil berjalan, orang itu menggandeng pundaknya Dharma. Tidak lama berjalan, mereka masuk ke sebuah perkampungan lagi. Dan orang-orang yang ada di situ pun sama seperti tadi, memberi salam pada Dharma dan tanpa melihat ke arahnya. Lalu, orang tua itu berkata pada Dharma, "Apapun yang terjadi, jangan pernah noleh ke kiri atau kanan, apalagi ke belakang." Dharma hanya menurut, dan orang itu menggandeng pundaknya Dharma dengan sangat erat, sambil menahan kepalanya agar tidak melihat ke arah belakang. Sambil terus berjalan, sesekali Dharma melirik ke kiri kanan
untuk melihat orang-orang yang memberinya salam itu. Tidak berselang lama, sayup-sayup dari belakang dia mendengar ada suara banyak orang yang memanggilnya, termasuk suara Safety adiknya. Mas Dharma, Mas. Mendengar itu Dharma ingin melihat ke arah belakang, tapi tidak bisa, karena orang tua itu menahan kepala Dharma agar tidak menoleh ke belakang. Suara Safety terus-menerus terdengar. Dharma sudah berusaha menoleh ke belakang, tapi tetap saja tidak bisa. Lalu, orang tua itu kembali berkata pada Dharma, Jangan noleh ke belakang. Kalau kamu noleh ke belakang, kamu akan tinggal di sini bersama mereka. Suara orang-orang itu terus terdengar memanggilnya dari belakang, seperti sedang butuh sesuatu. Dan semakin lama, hanya suara Safety yang terdengar semakin dekat, sambil sesekali menangis. Sampai di sini, Dharma benar-benar bimbang. Tapi karena merasa takut, kali ini dia berusaha mengabaikannya. Orang tua itu terus menahan kepalanya Dharma. Dan tidak berselang lama, ada seseorang yang berjalan dari depan dan menawarkan minum di dalam kendi. Karena sejak tadi Dharma ini memang sedang haus, dia menerima kendi itu. Tapi belum sampai dia memegang kendi yang diberikan orang itu, tangannya Dharma ditepis oleh orang tua itu, sambil dia berucap, Jangan diterima, apalagi diminum. Kenapa, Kek? Saya haus, pengen minum. Kalau kamu minum air itu, kamu akan tinggal di sini sama mereka. Nanti aku beri minum kalau sudah sampai di rumah. Mendengar itu, Dharma tidak jadi menerima kendi pemberian orang itu. Mereka terus berjalan dan mengabaikannya. Semakin jauh berjalan, suara yang memanggil namanya itu terdengar semakin jelas di belakang. Tapi orang tua ini tetap tidak memperbolehkan Dharma menoleh ke belakang dengan alasan yang sama. Sampai di sini, Dharma menaruh curiga terhadap orang ini. Jangan-jangan orang ini mau mencelakakan aku, ucapnya dalam hati. Karena tidak bisa berbuat banyak, dia hanya bisa pasrah. Lalu, dia membaca ayat suci Al-Quran yang dia bisa. Mendengar Dharma membaca ayat suci, orang tua itu berucap, Gak apa-apa, baca aja terus. Doa yang kamu baca juga yang aku baca. Mendengar itu Dharma kaget. Berarti gak ada gunanya aku baca ayat suci, batinnya. Di sela-sela suara Safety yang masih terus-menerus memanggil, sayup-sayup terdengar juga suara azan. Orang tua ini memberhentikan langkahnya hingga suara azan selesai. Setelah itu, dia mengajak Dharma untuk berjalan lagi. Tidak lama kemudian, sampailah mereka di sebuah tempat yang cukup gersang. Di depan, terlihat ada sebuah bukit yang cukup tinggi. Orang tua itu menggandeng Dharma berjalan menaiki bukit itu. Dan anehnya, jalan yang dilewati ini sangat menanjak, tapi Dharma tidak merasakan lelah sama sekali. Kedua kakinya terasa sangat ringan, seperti tidak sedang berjalan di atas tanah. Cukup jauh menaiki bukit, terlihat ada dua buah telaga yang airnya sangat jernih dan berwarna kebiru-biruan. Letaknya di sebelah kiri dan kanan. Melihat air itu, Dharma berkata, Kek, ini tempat di mana? Kok ada air sejernih ini? Ini tempatku, dan air telaga itu adalah air suci. Mereka melewati telaga tersebut. Karena sejak tadi Dharma merasa haus, dia minta izin untuk minum air di telaga tersebut. Kek, saya haus. Saya mau minum. Nanti saja, nanti aku ambilkan air dari telaga itu. Setelah melewati telaga tersebut,
Di ujung bukit, Dharma melihat ada sebuah istana yang sangat besar. Seluruh bangunannya berwarna putih dan dilapisi cahaya. Orang itu menggandeng Dharma menuju ke istana tersebut. Sesampainya di pintu gerbang istana, Dharma bertanya, Kek, ini tempat apa? Besar banget. Ini adalah rumahku. Aku tinggal di sini. Dharma benar-benar takjub melihat istana sebesar dan semegah ini. Lalu, orang tua itu lanjut berucap, Setelah ini kamu juga akan tinggal di sini dan semua masalahmu sudah selesai. Mendengar itu Dharma berpikir, kalau aku tinggal di sini, berarti aku nggak bisa ketemu sama ibu dan adik-adikku dong. Dia bertanya, Tapi Kek, kalau saya tinggal di sini, apa boleh saya ajak ibu dan adik-adik saya? Tidak, kamu akan mulai hidup baru di sini. Kalau begitu, apa saya masih bisa bertemu dengan mereka? Bisa, tapi hanya bertemu, tidak bisa berkomunikasi. Spontan Dharma berpikir, kalau gitu sama halnya kayak aku udah mati dong. Di sini Dharma membolak-balikan otaknya. Bagaimana kalau tinggal di sini? Bagaimana dengan ibu dan adik-adiknya? Tidak lama kemudian, ada dua wanita yang menghampiri mereka. Kedua wanita ini mengenakan kemben dan berselendang merah. Sepertinya, dua wanita ini adalah dayang. Kedua wanita itu menunduk dan memberi salam pada mereka berdua. Lalu, orang tua ini meminta tolong pada dua dayang tersebut untuk membukakan pintu istana. Tapi, kedua dayang itu tidak bisa membuka karena pintunya ini terkunci. Dan yang memegang kuncinya adalah orang tua ini. Kedua dayang itu berniat untuk mengambilkan kunci yang ada di dalam saku orang tua itu. Tapi orang tua itu tidak mengizinkan dengan alasan bukan muhrim. Suara Safety kembali terdengar memanggil Dharma dari belakang. Lalu, orang tua itu melepaskan tangannya dari pundak Dharma untuk mengambil kunci yang ada di sakunya. Dharma memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat adiknya di belakang. Dengan niatan, dia ingin menarik adiknya untuk diajak tinggal di sini. Nah, ketika dia sudah melihat ke belakang, bukan Safety yang dia lihat, melainkan sebuah cahaya yang sangat terang hingga menyilaukan penglihatan Dharma. Dan anehnya, merasa silau dengan cahaya itu, Dharma tidak bisa memejamkan matanya. Dia hanya menghalangi cahaya itu dengan kedua tangannya. Tidak berselang lama, cahaya itu meredup dan terlihat Safety sedang menangis sambil memanggil-manggil nama Dharma dan beberapa pendaki lain yang terlihat panik. Dharma segera bangun dari posisi tidurnya. Seluruh badannya dibasahi oleh keringat dan merasa sangat haus. Dia minta tolong pada Safety untuk mengambilkan botol air, kemudian diminumnya. Setelah minum beberapa teguk air, salah satu pendaki lain yang ada di situ bertanya, Mas, gimana keadaannya? Gak apa-apa mas, emangnya saya kenapa? Kamu tadi kayak orang hipo mas, badanmu dingin dan matamu terus melotot. Tenang mas, saya gak apa-apa kok. Terima kasih ya udah mau nolongin saya. Dharma menjelaskan pada beberapa pendaki lain yang ada di tendanya kalau dirinya ini tidak kenapa-napa. Lalu, satu persatu pendaki yang ada di situ keluar dan kembali ke tendanya masing-masing. Setelah semuanya sudah keluar, Dharma bertanya pada Safety, Dek, emangnya aku tadi kenapa? Kamu tadi menggigil kedinginan mas, matanya terus melotot kayak orang kesurupan. Mendengar penjelasan dari Safety, Dharma mengucap tasbih. Subhanallah. Sambil dia mengingat-ingat kejadian barusan. Kejadian tadi terasa benar-benar nyata. Bahkan dia masih sangat ingat setiap detail kejadiannya. Kamu tadi kenapa mas?
Aku khawatir loh. Enggak dek, aku nggak apa-apa. Tadi aku cuma mimpi buruk. Mimpi apa sih mas, kok sampai melotot gitu? Gak apa-apa, udah nggak usah dibahas. Sekarang udah jam berapa? Jam 10 lebih seperempat. Mendengar kalau sekarang masih jam 10 lebih seperempat, Dharma kaget. Karena seingat Dharma, tadi dia beranjak tidur itu tepat jam 10, sedangkan kejadian yang dialaminya barusan itu lebih dari 15 menit. Karena tidak tahu apa yang sudah terjadi barusan, Dharma menganggapnya mungkin itu hanyalah mimpi. Dia lekas keluar tenda untuk membuat kopi. Setelah itu dia berkemas untuk kembali turun. Perjalanan turun dimulai sekitar pukul 12 siang. Sebelum beranjak turun, Dharma bersalaman dengan pendaki yang ada di situ untuk berterima kasih karena sudah mau peduli dengan keadaannya tadi. Beberapa kali, para pendaki lain yang ada di situ menanyakan kondisi Dharma dan dia bilang tidak apa-apa. Singkat cerita, sampailah Dharma dan Safety kembali di pos 4. Di situ Dharma mengajak Safety untuk berhenti dulu karena dia mau melaksanakan sholat zuhur. Dia menggelar matras di dalam bangunan pos untuk sholat. Dan setelah selesai sholat, tiba-tiba ada seekor burung jalak gading yang datang dan hinggap di ranting pohon depan bangunan pos. Tanpa lama-lama lagi, Dharma mengajak Safety untuk melanjutkan perjalanan turun. Dan burung jalak ini mengikuti perjalanan mereka. Tapi ada yang aneh dengan burung jalak ini. Selama mengikuti itu, burungnya ini tidak terbang, melainkan jalan melompat-lompat di belakang mereka. Setiap mereka berhenti di pos, burung itu juga berhenti. Dan kalau mereka lanjut jalan, burung itu juga melompat jalan. Hingga sampai di pos 1, tiba-tiba burung jalak itu sudah tidak terlihat mengikuti lagi. Singkat cerita, sampailah mereka kembali di base camp sekitar pukul 5 sore. Sesampai di situ Dharma mencari temannya yang kemarin untuk pamit. Tapi, sepertinya temannya itu tidak sedang berada di sini. Dia mengambil motor di parkiran, kemudian lanjut berkendara pulang dengan selamat. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Dharma ketika melakukan pendakian ke Gunung Lawu bersama adiknya. Banyak orang yang mengatakan kalau Gunung Lawu ini bisa mendengar apa yang sedang kita keluhkan. Bisa jadi saat itu Gunung Lawu mendengar keluhannya Dharma. Dan jin yang menyerupai kakek itu berniat mengajak Dharma untuk tinggal di alamnya agar masalah yang dihadapi Dharma di dunia ini bisa selesai. Tapi nggak tahu juga sih, hal mistis itu emang susah untuk masuk akal manusia. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.